Oke guys, ya kita udah buka, belajar buka di remote, ada tanda kunci buka, kita tekan saja, kita langsung masuk. Untuk pada saat mau belajar usahakan pintunya joknya paling belakang dulu aja ya, biar agak lapang. Oke, setelah masuk dalam mobil biasanya kan kalau untuk pemula itu kayak agak panik ya, agak bingung ya di dalam kokpitnya ini ataupun tempat duduk pengemudinya ini. Pasti rata-rata itu ini agak canggung. Ya ini ngapain? Apa yang jangan sampai ada yang sesuatu yang kita sentuh tapi malah jadi ini berbahaya gitu kan. Itu kan biasanya bagi para pemula ya. Nggak usah takut, ini panel-panel ini ya, kaca ya. Buat kaca, terus ini untuk ya buka pintu, ini hand grip, ini buat ngatur spion, mirror ya. Ini ada sensor mundur, ini lampu security ya. Ini kayak tuas lampu ya. Jangan dipegang-pegang dulu karena nanti bisa bikin sakit tekor ya. Nggak usah dipegang-pegang kalau nanti kita belum tahu. Nanti setelah udah tahu baru ya tahu fungsinya. Kayak ini tombol-tombol ini audio ya, kursor mode, ganti mode audio. Terus ini handle-nya wiper ya, untuk wiper ya kalau pada saat hujan atau membersihkan kaca. Ini lampu darurat. Oke, ini tombol AC, cigarette lighter. Selebihnya nggak ada ya, ini khususnya untuk mobil Terios dan Ras ya. Ini transmisi yang menarik rekan-rekan teman-teman pada saat mau belajar mobil. Upayakan kita memahami dulu apa yang menjadi panel di dalam mobil itu tersebut. Bagusnya lagi sih, lebih cepatnya lagi apabila ada instruktur ataupun teman-teman keluarga yang mau ngajarin ya, yang betul-betul serius ngajarin. Cepat atau tidaknya teman-teman mau bisa belajar mobil itu tergantung kesabaran dan keahliannya sih yang instrukturnya ataupun teman-teman saudaranya sendiri ya, atau yang mengajarkan atau teman sendiri ya, itu tergantung kesabaran kita. Oke, sekarang kita memilih kunci. Kita harus tahu dulu ya. Sebelum kita berani ngotak-ngatik ke kunci, kita harus terlebih dahulu tahu di sini ya. Untuk khususnya mobil manual ini ya. Nanti untuk maticnya saya akan bikin videonya lagi. Untuk di manual, ini cara kerjanya seperti ini. Kita harus paham dulu, teman-teman harus paham, mengetahui cara kerjanya si transmisi ini. Kalau dia ditarik ke kanan dan ke kiri itu masih mau, itu berarti namanya dia kondisinya netral ya. Kondisi netral. Dan pada saat kita masukkan 1 ataupun 2 ataupun 3, dia tuh tidak akan pernah mau pindah ya. Kita geser kanan kiri dia akan nggak mau. Termasuk 4 maupun di 5 ya, dia kan nggak mau, dia nggak free, dia itu dalam kondisi masuk. Hati-hati ya, itu adalah tahapan awalnya, termasuk mundurnya ke belakang ya. Jadi kita harus perlu tahu sebelum kita mau coba belajar hidupin mobil, kita harus lebih tahu dulu bahwasannya si transmisi ini, si manualnya dalam kondisi free ataupun bebas, berarti dia menandakan itu adalah netral, mesin siap dihidupkan ya. Yang lainnya AC mati, ke off ya, ke off ya, matikan semua, nggak usah takut. Yang penting tadi ingat, bagi yang pemula betul-betul dari nol. Oke, saya lanjut ya. Tadi pada saat mau betul-betul menghidupkan mobil dari awal, kita harus paham, sebenarnya harus tahu ini dulu. Dan di dalam mobil manual itu ada 3 pedal di dalam kabin pengemudi. Si kaki kiri yang selalu tugasnya untuk kopling ya. Ini adalah hal yang salah, nggak boleh ya. Jadi teman-teman sebelum bisa bawa mobil, usahakan terbiasa dulu di dalam kokpit, mengetahui tugas si kaki kiri ngapain. Kopling ya, lepas dan injak kopling. Si kaki kanan tugasnya adalah menginjak gas dan untuk mengerem. Menginjak gas dan untuk mengerem. Oke, ini adalah hal yang benar. Oke ya. Oke, sekarang setelah sudah kita tahu ini kondisi netral, sekarang kita harus tahu kondisi si kunci kontak ini ada berapa bagian sih. Kalau di motor kan biasanya habis on langsung bisa starter ya, ada tombol starter. Kalau di mobil beda lagi. Jadi di mobil itu ada 3 tahap. Yang pertama pertama ACC ada hanya menghidupkan aktif ya,
Terus yang kedua ada si on, dua kali adalah on. Semua instrumen ataupun indikator di dashboard hidup ya, termasuk bensin, lampu cek engine, oke ya, tanda-tanda yang lainnya juga. Dan yang terakhir adalah kalau kita putar paling ke kanan itu sebenarnya starter. Jadi yakinkan betul-betul ini sudah netral, rem tangan dalam keadaan tertarik ya, semuanya sudah free, yakin. Yang paling terpenting ini sama ini sudah netral, teman-teman gak usah ragu. Setelah dari kondisi on tadi, tekan saja, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bebas. Mau seperti ini juga bisa, mau seperti ini juga bisa. Tinggal putar sampai bunyi starter. Bila mesin hidup, langsung lepaskan kunci kontaknya ya. Contoh kan seperti ini. Tuh. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Kondisi mati ya. Dari cabut kunci ya. Tadi udah sudah yakin ya, udah netral, terus masukin kunci kontak. Sekali ACC, hitung hidupin tip. Yang kedua kali adalah kontak on sampai semuanya bunyi selesai, udah nggak ada apa-apa lagi, langsung ke starter ya. Bila starter sudah udah ada suara mesin mau hidup ya langsung matiin ya. Oke, seperti itu kan udah hidup nih. Nah pada saat mesin sudah hidup, pada indikatornya tadi udah pada mati. Yang hidup itu hanya tinggal lampu parking brake dan lampu pintu. Itu karena juga pintunya terbuka ya. Coba saya tutup, pasti dia akan hilang. Tuh, hilang kan? Nah, kalau saya injeksi rem, injek rem ya, pedal rem ya. Saya injek pedal rem. Ini si parking brake saya turunin. Nanti itu si lampunya apa? Mati juga. Saya turunin ya. Tapi saya injek rem ya. Tuh, hilang kan? Oke, sekarang saya tarik. Oke, dia nyala lagi. Baru remnya saya lepas. Oke, buat teman-teman yang pengen betul-betul bisa belajar mobil, usahakan itu dulu ya. Upayakan mengetahui dulu semuanya. Tapi ingat, kalau dari saya menyarankan teman-teman belajar mobil didampingi oleh keluarga yang betul-betul mahir ataupun sabar dan niat untuk mengajarkan teman-teman belajar mobil mulai dari nol betul, sehingga teman-teman bisa terarahkan dengan baik. Karena prinsip saya ya kan, kalau kita sering bergabung sama orang baik kita akan jadi baik, sering bergabung dengan orang teman-teman yang orang benar pasti kita jadi orang benar. Kalau kita bergabung selalunya bertemannya baik dengan pebisnis, lama-lama kita pasti akan jadi pebisnis. Oke teman-teman ya, itu ya. Setelah sudah hidup seperti ini, tahap-tahapannya adalah akan saya sampaikan di part yang kedua. Oke, terima kasih.